Begitu banyak kita bisa melewati hal ini, ya, jatuh bangun, susah dan lain sebagainya, penuh dengan pergumulan, pencobaan, penderitaan, ya, penuh dengan tantangan kehidupan ini. Kita melewati, kalau kita bisa melewati sampai detik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan buat kita semuanya. Amin, saudara. Karena begitu banyak kita bisa melihat bahwa kematian itu sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat di mana-mana kematian terjadi. Bahkan ketika awal-awal pandemi kita bisa melihat itu semuanya. Begitu mengerikan. Kita diperhadapkan dengan kematian demi kematian. Di depan kita, di samping kanan kita, samping kiri kita, di belakang kita, semuanya. Kita bisa melihat akan hal itu semuanya. Baik dari yang tua, baik dari yang muda juga, dari tingkat posisi yang teratas sekalipun, menengah sampai di bawah pun, semuanya mengalami hal yang sama, yaitu kematian. Tapi kalau kita bisa melewati hari ini, itu semuanya karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang terbaik buat kita semuanya. Dan saya percaya, saya terlalu yakin percaya bahwa kalau kita bisa melewati sampai pandemi ini, saudara, itu artinya bahwa Tuhan punya rancangan yang besar atas setiap kehidupan kita semuanya. Yang percaya kita katakan amin. Oh iya, saya percaya betul. Karena ketika kematian menjemput kita, itu artinya tugas kita di bumi sudah selesai. Kalau kita belum diselesaikan oleh kematian, itu artinya bahwa ada tugas yang harus kita jalankan sampai akhir kehidupan kita. Selesaikan tugas pelayanan kita, pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan benar dan baik kita kepada Tuhan sampai kematian itu menjemput setiap kita semuanya. Amin. Oleh sebab itu saya akan berikan judul pada hari ini. Khotbah pada hari ini adalah, bisa ditayangkan di multimedia, selesaikan tugas akhir hidup kita. Sore yang lalu, ibadah sore yang lalu, ketika Mbak Agam Ais berkhotbah, saudara, salah satu frasa kata, ya, kalimat yang masuk di dalam kehidupan saya, ya, dengan rema, yaitu selesaikan tugas pelayanan kita. Selesaikan sampai akhir. Sampai kita bisa memberikan yang terbaik. Sampai nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini menjadi rema buat saya. Sampai saya menuliskan judul khotbah pada pagi hari ini. Kita sharingkan bersama-sama. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin, saudara. Baik, saudaraku. Pandangan hidup, ada beberapa pandangan hidup, saudara. Ya, mungkin saya hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, saudara. Di Yakobus 4 ayat 4 mengatakan demikian. Firman Tuhan menjelaskan buat kita semuanya bahwa hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, inilah kehidupan itu, saudara. Firman Tuhan sudah tertulis dengan jelas menggambarkan buat kita semuanya bahwa hidup ini terlalu singkat, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dan ini juga yang terjadi di akhir-akhir, di bulan-bulan ini, saudara. Bahwa oh ya, ada teman kita, oh ya ada saudara kita, oh ya ada tetangga kita, ada mungkin teman karib dan sahabat kita, mungkin bahkan keluarga kita yang meninggal karena akibat pandemi COVID-19 ini, saudara. Terlalu singkat hidup ini, saudara. Dan juga pandangan hidup yang lainnya adalah hidup hanya sebatas hembusan nafas. Dalam Ayub 7 ayat 7 mengatakan bahwa hidup ini hanya sebatas hembusan nafas saja. Setiap tarikan nafas kita sebenarnya itu berbicara tentang kemurahan Tuhan. Setiap tarikan nafas kita berbicara tentang suatu anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan buat kita semuanya. Kalau kita masih bisa menghembuskan, menarik nafas, menghembuskan nafas itu semuanya, itu semua karena anugerah Tuhan yang terbaik buat kita semuanya, saudara. Tetapi Ayub mengatakan bahwa hidup seperti hembusan nafas saja. Setelah akhir berlalu, akhirnya kita menghembuskan nafas terakhir dalam kehidupan kita semuanya. Dalam Pengkhotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 juga mengatakan bahwa hidup itu pendek, semuanya sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan, saudara. Kita sedang mengejar bayangan yang seperti sesuatu hal yang fana dalam dunia ini, yang tidak kekal, yang tidak ada arti maknanya, nilainya sama sekali. Apa yang pernah kita capai di muka bumi ini, semua pun toh akhirnya harus kita tinggalkan saat kematian menghampiri setiap kita semuanya.
Jadi Raja Salomo ketika dia menuliskan pengkhotbah ini, saudara, bahwa dia menyadari bahwa hidup ini adalah pendek dan sia-sia apapun juga, saudara. Yang keempat, bahwa hidup ini adalah seperti mimpi. Ya, pemazmur mengatakan seperti ini, seperti rumput yang tumbuh di pagi hari dan juga nanti layu dan lisu di petang hari, saudara. Hidup ini seperti mimpi. Baru saja saya bermimpi, lalu setelah bangun terjaga dari mimpi, lalu hilang, lenyap semuanya. Seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, tapi setelah itu akhirnya apa? Lisut dan layu, kering dan mati. Sore harinya kena terik matahari. Itulah sesingkat kehidupan itu. Dan beberapa waktu yang lalu, saudara, di awal-awal di bulan November ini kita juga tahu ya kejadian yang mungkin bisa heboh dan viral sekali, saudara, di media massa, bahkan mungkin di media sosial, saudara, ya, tentang ada artis yang meninggal karena kecelakaan, saudara. Ya, itu sudah tahu semuanya, saudara. Dan itu semuanya menggegerkan semua di media sosial, saudara. Hampir setiap media sosial ada semuanya, saudara. Sesuatu hal yang kira-kira itu tidak, sesuatu yang tidak mungkin, kelihatannya nggak mungkin banget secepat itu, dan bisa terjadi seperti itu juga kejadiannya. Bagaimana bisa Tuhan itu mengizinkan pindah posisi juga, saudara, dari posisi belakang sebelah kanan ke posisi sebelah kiri berpindah, dan juga akhirnya meninggal 2 orang, saudara. Pas sebelah kiri semuanya, saudara. Bagaimana mungkin itu terjadi? Tapi saya percaya itu semua atas seizin Tuhan, saudara. Karena saya percaya tidak ada kematian tanpa seizin Tuhan. Bahkan hidup kita ada di tangan kuasa dan kendalinya Tuhan. Bahkan kematian kita semuanya pun Tuhan izinkan, dan Tuhan sangat tahu betul tentang kehidupan umat manusia di muka bumi ini, saudara. Bahkan di pertengahan awal bulan Oktober kita juga dikagetkan kematian seorang bos, ya, direktur salah satu Indomaret, saudara, yang meninggal tertimpa apa? Tertimpa kontainer. Dan kok ya bisa? Yang meninggal cuma hanya di posisi sopir saja, saudara. Yang lainnya, 7 yang lainnya itu selamat, saudara. Wow, itu sesuatu hal yang kalau bukan Tuhan izinkan terjadi, gak mungkin, karena penguasaan, pengendalian, dan kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan yang tahu itu semuanya. Kalau Tuhan tidak izinkan terjadi kecelakaan atau tidak izinkan kematian terjadi, tidak akan pernah terjadi kematian itu sendiri. Dan Tuhan izinkan karena hidup kita di dalam tangan kuasa, di telapak tangan Tuhan hidup kita, bahkan hidup dan mati kita. Lalu setelah itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Lalu pertanyaan, hidup ini untuk apa, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan selama kita hidup dalam dunia ini? Ada nilai-nilai apa yang harus kita lakukan? Apakah kita cuma hanya hidup memenuhi bumi ini, yang makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya, lalu mati? Lalu apa yang harus kita tanamkan di dalam keluarga kita, anggota keluarga kita, di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Kelihatannya pengkhotbah juga mengatakan dulu yang terjadi sampai hari ini, bahkan sampai ke depan juga nanti akan terjadi. Sama seperti peristiwa, yaitu apa? Kematian akan tetap terus silih berganti terjadi demi tahun, windu demi windu, abad demi abad akan dilalui. Kematian akan terjadi seperti itu juga. Lalu apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini, saudara? Hidup ini untuk melayani. Amin. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada satu lagu yang sangat viral juga, yang diciptakan oleh seorang anak Tuhan juga, yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan pernah kita sia-siakan waktu dan kesempatan kita bisa melayani Tuhan. Untuk kita memberikan yang terbaik. Ada value di dalam kehidupan kita. Nilai dan maknanya yang Tuhan ada garis merahnya, benang merahnya, saudara.
yang Tuhan mau untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini, saudara. Bersyukur kalau Bapak Ibu semuanya hadir di tempat ini. Ya, kita bisa bergabung di tempat ini, di keluarga kecil ini. Tapi saya percaya bahwa keluarga kecil ini yang menggerakkan dunia. Amin, saudara. Keluarga ini akan Tuhan tambah-tambahkan ketika kita hidup intim. Makanya gereja ini dibangun dengan keintiman bersama dengan Tuhan. Di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dibangun atas dasar pernyataan Tuhan melalui gembala kita. Untuk buat jemaat, ibadah, buat gereja Tuhan. Dari situlah titik mula gereja ini berdiri. Dan bersyukur kita punya gembala yang punya roh doa yang kuat. Untuk taat melaksanakan perintah Tuhan. Tidak mudah di masa-masa pandemi seperti ini. Tapi saya percaya itu kacamata manusia yang dikatakan tidak mudah, tapi kacamata Tuhan itu terlalu mudah bagi Tuhan. Amin, saudara. Karena ketika nama Tuhan ditinggikan dan terus dipuji dan dimuliakan di tempat ini, saudara, maka Tuhan akan menarik jiwa-jiwa datang ke tempat ini bersorak-sorai, dan tempat ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan dan penuh dengan jiwa-jiwa yang Tuhan akan berikan buat kita semuanya. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kita yakini dalam kehidupan kita semuanya. Dan Tuhan tidak melihat besar kecil tempatnya, tapi seberapa besar kapasitas kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan seberapa besar kapasitas kita untuk menerima satu lautan manusia yang nanti akan kita layani bersama-sama, saudara. Yang terpenting adalah ketika kita melayani Tuhan, punya sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Karena kita sedang berhadapan bersama dengan Raja dan segala Raja, Tuhan dan segala Tuhan yang tahu menyelidiki setiap hati manusia. Ketika kita punya hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, motivasi-motivasi yang lain di dalam melayani Tuhan, dia sendiri akan berhadapan dengan Tuhan. Amin, saudara. Wow. Hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di sini dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Tuhan jelaskan seperti itu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan datang ke tempat ini, ke dunia ini, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu artinya bahwa Tuhan sudah memberikan satu teladan yang baik bagi kita semuanya, umat manusia di muka bumi ini, untuk kita punya melayani Tuhan, punya prinsip dasar untuk melayani dan bukan dilayani. Saya percaya setiap kita semua yang hadir di tempat ini akan Tuhan pakai menjadi pemimpin-pemimpin, untuk menjadi seorang murid-murid Tuhan yang akan memuridkan banyak orang, sehingga ketika itu nama Tuhan dipermuliakan dan akan semakin banyak jiwa yang akan datang kepada Tuhan sebagai murid-muridnya Tuhan. Sudah, saya percaya kita semuanya, dunia menegaskan, mengatakan bahwa mungkin mereka pemimpin-pemimpin dunia memerintah dengan tangan besi, ya, dengan keras, dengan kejam dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu bukanlah demikian, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, baiklah dia menjadi pelayanmu, saudara. Wow. Artinya, kalau kita mau ditempatkan di tempat yang kedudukan yang tinggi di surga, saudara. Karena dalam perikop ini berjudulkan, siapa nanti yang akan terbesar dalam kerajaan surga? Barang siapa yang mau menjadi terbesar di antara kamu adalah hendaklah kamu menjadi pelayanmu. Artinya kamu harus melayani, saudara. Dan juga kamu menjadi apa? Seorang hamba, menjadi hamba. Keset atau dulosnya Tuhan, saudara. Jangan terus-menerus kita dilayani. Mari kita terus melayani Tuhan. Amin. Melayani adalah prinsip kehidupan. Maka dari itu kenapa Tuhan mengatakan dan memanggil murid-muridnya, saudara. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan penjala berkatnya manusia. Bukan menjadi penjala kekayaannya manusia, saudara.
Penjala manusia, penjala jiwa-jiwa. Tuhan memerlukan, membutuhkan kita sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai agen-agen kerajaan Allah, sebagai duta-dutanya Tuhan. Untuk apa? Memenuhi bumi ini dengan kemuliaan Tuhan, dengan kerajaan Tuhan dibangun di muka bumi ini. Bukan kerajaan dan sistem dunia yang kita kerjakan di dalam pelayanan kita, di dalam gereja kita, saudara. Kita harus mengerjakan pelayanan ini seperti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Pure sistem mindset, kingdom mindset. Kerajaan Allah dibangun di muka bumi ini. Tidaklah demikian dengan kekuatan, kekerasan, dan kekejaman dan lain sebagainya. Harus dengan kasih melayani. Makanya kenapa Tuhan datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan menjadi tebusan nyawa bagi banyak orang. Dia relakan dirinya untuk mati, menebus kita dan menggantikan kita, saudara. Itu prinsip. Kita berkorban, bahkan nyawanya saja dia berikan. Apalagi Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya buat kita semuanya. Lalu apa yang harus kita lakukan, saudara? Di dalam hidup ini, saudara, secara cepat, saudara. Yang pertama, kita harus capailah garis akhir dan selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan dan Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 24 mengatakan demikian. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wow. Yang terpenting bagi Paulus, saudara, menyelesaikan sampai akhir tugas pelayanan yang diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan. Rupanya Tuhan memilih kita dan memanggil kita menjadi seorang penjala manusia, menjadi murid Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Tuhan berikan tugas itu buat kita semuanya. Bahkan amanat agung yang terkenal yang mengatakan jadikan semua bangsa murid Tuhan, ya, pergi jadi bangsa murid Tuhan. Ya, sampai engkau sampai ke Yerusalem, Samaria, ke Yudea, saudara, sampai ke ujung bumi, saudara. Itu ada tugas yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Di tempat ini, saudara, kita hadir di tempat ini supaya kita bisa menjangkau setiap tempat-tempat di tempat ini, saudara. Apartemen-apartemen ini, bahkan juga tempat-tempat di mall dan lain sebagainya, saudara. Ada tugas panggilan Tuhan dan kewajiban yang harus kita lakukan, saudara, untuk menjala manusia, untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan pola pelayanan kita adalah pola pelayanan penderitaan, menderita bagi Tuhan dan siap menderita bagi Tuhan. Paulus memberikan teladan juga buat kita bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dari tugas yang Tuhan percayakan di dalam pelayanan kepadaku, kata Paulus. Artinya bahwa pola pelayanan kita adalah pola pelayanan yang berkorban, siap bayar harga, siap untuk kita mengalami aniaya, salib Kristus, pikul salib buat kita semuanya. Saya masih heran kalau misalnya ada hamba-hamba Tuhan atau mungkin pelayan-pelayan Tuhan atau jemaat-jemaat Tuhan yang mencoba untuk mendirikan gereja, membangun gereja untuk dibisniskan, saudara. Wah, itu makanya saudara, Tuhan izinkan pandemi ini mengobrak-abrik segala sistem-sistem yang ada, saudara. Ya. Itu bukan menjadi suatu hal yang rahasia lagi, saudara. Kita bisa melihat ya di mana ada perkumpulan-perkumpulan yang besar dinonaktifkan, tidak boleh lagi ya pada awal-awal pandemi, saudara. Dan itu mengakibatkan banyak sekali kerugian, ya, banyak pemasukan yang berkurang, saudara, tidak ada pemasukan lagi, bahkan akhirnya apa, saudara? Akhirnya tutup dan lain sebagainya, saudara. Dan ini bukan menjadi suatu rahasia lagi. Karena apa, saudara? Kita mungkin membangunnya untuk apa? Mengeruk keuntungan dan lain sebagainya. Hati-hati ketika kita mendirikan atau bangun gereja tidak dengan hati yang murni dan tulus untuk apa? Menjalankan agenda kerajaan surga, saudara. Hati-hati, saudara. Tuhan akan menunggang balik karena memecah belah dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kita keluar
Selama pandemi ini kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Disetting ulang supaya apa? Supaya kita benar-benar pelayanan kita berharga dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan, engkau hamba-Ku yang baik dan yang setia, masuk dalam kerajaan surga di mana sudah Kupersiapkan bagimu. Wow, itu sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita semuanya. Jadi capailah garis akhir dan selesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan. Sekalipun badai kehidupan ini, sekalipun kita harus berjuang melawan COVID di pandemi ini, tapi saya percaya Tuhan juga akan memberikan hikmat, kekuatan, perlindungan, penjagaan buat kita semuanya untuk tetap kita juga melakukan penginjilan, bersaksi, melayani Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bahwa Tuhan mengatakan tunaikanlah tugas pelayananmu, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan demikian, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang mengadili, ya, baik orang yang hidup dan yang mati, saudara. Kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang menghakimi setiap manusia di muka bumi ini. Ketika Tuhan panggil kita sebagai seorang pelayan-pelayan Tuhan, pada prinsipnya kita semua hamba Tuhan, umat Tuhan, murid Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk apa? Memberitakan Injil, bersaksi, dan lain sebagainya. Itu pada prinsipnya, pokoknya seperti itu, saudara. Entah kita mungkin latar belakang dari bisnismen, atau latar dari pengusaha, atau pekerja, karyawan swasta, ataupun apapun juga, saudara. Tetap kita tidak bisa dipisahkan dari bagian yang Tuhan nyatakan buat kita semuanya. Buat Tuhan panggil kita kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan perbuatan-perbuatan terang yang ajaib, untuk menyaksikan nama Tuhan sehingga banyak jiwa-jiwa akan diselamatkan. Gak mungkin Tuhan akan datang kedua kali dalam peristiwa dunia ini tanpa menghakimi lalu memberitakan Injil lagi. Gak mungkin Tuhan melakukan seperti itu, saudara. Tuhan akan datang ke dalam dunia ini yang kedua, nanti akan menghakimi umatnya. Tuhan gak mungkin datang kedua kali untuk apa, memberitakan Injil lagi sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tuhan pakai setiap umat Tuhan. Tuhan pakai setiap kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, murid-murid Tuhan, untuk apa? Melaksanakan amanat agung. Kita bergandengan tangan. Saya senang sekali kalau ada kesaksian atau ada berita-berita atau mendengar ada begitu banyak gereja-gereja Tuhan membuka gereja-gereja baru. Saya senang sekali. Pos PI yang baru, pelayan-pelayan yang baru, gereja-gereja yang baru. Saya senang sekali, saudara. Karena apa? Itu artinya semakin banyak pelayan dibuka, semakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan itu yang jadi Tuhan mau buat kita semuanya, saudara. Jadi kita harus menunaikan tugas pelayanan kita. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Selesaikan, bayarlah pelayanan kita. Selesaikan itu semuanya, saudara. Tapi apa dikatakan? Kuasai diri kita dalam segala hal. Sabarlah menderita. Jadi kita harus sabar juga di dalam situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kuasai diri kita dalam segala hal. Artinya bahwa dalam segala perkara dan keadaan, situasi dan kondisi, bahkan ketika berkat Tuhan nyatakan buat kita semuanya, gereja kita semakin besar dan lain sebagainya, jangan sampai motivasi kita berubah. Jangan sampai ketika Tuhan sudah berkati kita semuanya, jangan sampai kita lupakan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Amen. Itu sesuatu hal harga mati yang Tuhan nyatakan buat kita semuanya, saudara. Motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan ketika Tuhan memberkati kita dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, saudara. Kita harus punya penguasaan diri yang hebat, termasuk emosi kita, marah kita. Karena ketika kita melakukan amarah kita, emosi kita yang tidak terkendali, maka akan membuat kita kehilangan akal sehat. Maka akan membuat bahwa suara bukan suara dari Tuhan sendiri, dan suara kedagingan manusia yang muncul dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Hati-hati akan hal itu semuanya.
Pola pelayanan kita adalah pola pelayanan yang menderita di dalam Tuhan dan siap menderita bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan lewatkan penderitaan itu, Tuhan memberkati kita semuanya, itu adalah bonus buat kita semuanya. Kalau saya melihat semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, nabi-nabi Tuhan, murid-murid Tuhan, gak ada yang kaya raya. Mereka kebanyakan mati martir, saudara. Apa yang mereka dapatkan? Hanya kematian. Tetapi nama-nama mereka menjadi harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Bukan intinya bukan harta materi yang Tuhan nyatakan menjadi satu jaminan di dalam kehidupan dalam dunia ini, saudara. Tapi satu hal, value kita adalah bagaimana kita bisa mengerjakan tugas dan panggilan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, menjadi kehendak Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara, apa yang Tuhan nyatakan buat kita semuanya? Oke, next. Akhiri tugas pertandingan hidup dengan baik dan benar. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Mari kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita, mengakhiri tugas yang Tuhan berikan buat kita semuanya dengan melayani Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita menyelesaikan akhir kehidupan kita. Saya pikir bahwa saya mungkin di pandemi ini, waduh, kapan aja kematian bisa terjadi. Saya pikir saya sudah gantung jas, saudara, dan tidak melayani lagi. Tapi kalau Tuhan masih mengizinkan saya untuk melayani, itu artinya bahwa tugas kita di dunia belum selesai. Amin, saudara. Setiap kita, saya percaya ada rancangan Tuhan yang mulia, yang besar buat kita semuanya, untuk kita mengenapi panggilan Tuhan, untuk kita melakukan pelayanan kita, untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan kita, untuk menangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan kerajaan surga dimegahkan oleh karena pernyataan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya kita semuanya bisa sampai menyelesaikan tugas akhir kehidupan kita dalam melayani Tuhan, pekerjaan kita, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi kekuatan rema bagi kita semuanya untuk kita melangkah dalam pandemi ini. Saya percaya pandemi akan segera berlalu, sehingga kita punya mindset yang baru, pola pelayanan baru, pekerjaan yang baru, sikap hati dan sikap hidup pemikiran yang baru, sehingga semuanya tidak sedang takut akan Tuhan, karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang mengadili setiap orang yang hidup dan yang mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.